Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Wulan Agustiana dengan NPM A1A023063. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sobat Mahasiswa, adanya video ini, saya ingin memberitahu suatu informasi kepada Sobat Mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang saya pelajari di semester 2 ini yaitu adalah keterampilan membaca yang diajarkan oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Noer Hamzah MPD, yang memberikan saya tugas untuk memberitahu dan menginformasikan kepada Sobat Mahasiswa bagaimana cara kita sebagai mahasiswa atau orang-orang yang gemar membaca agar mengetahui bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Jadi dengan video ini saya ingin memberitahu kepada Sobat Mahasiswa bagaimana cara membaca teks yang benar sesuai dengan bagaimana kita menyikapi salah satu teks yang kita baca. Jadi inilah materi pertama. Di materi pertama ini, Sobat Mahasiswa, saya ingin memberitahu kepada kalian apa itu pengertian, hakikat, dan tujuan dari keterampilan membaca ini sendiri, yang akan saya jelaskan di slide ini. Baik, Sobat Mahasiswa, di sini saya akan menjelaskan hakikat dari keterampilan membaca menurut ahli, yaitu Ermanto pada tahun 2019. Dia mengatakan bahwa keterampilan membaca adalah kemampuan seseorang membaca, memahami, dan menafsirkan kata-kata tertulis pada halaman artikel atau berita bacaan lainnya. Jadi, menurut ahli ini bahwa keterampilan membaca ini bagaimana cara kita membaca suatu berita atau artikel atau suatu teks eksplanasi atau teks prosedur, dan kita bisa membedakan bahwa teks-teks tersebut itu jelas berbeda dengan cara pembacaannya. Setelah kita mengetahui hakikat dari keterampilan membaca ini, selanjutnya saya ingin menjelaskan juga tujuan dan manfaat dari membaca. Salah satunya yaitu ada menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lainnya, lalu memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimen terhadap bacaan yang mereka baca. Lalu yang ketiga, menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh narasumber atau si penanya. Lalu, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaannya, seperti saat kita membaca puisi atau kita membaca pantun, membaca syair, kita terbuai dengan suatu tulisan karena kita mengetahui bagaimana cara membaca suatu teks tersebut dengan benar. Sobat Mahasiswa, setelah kita tahu hakikat dan tujuan manfaat dari keterampilan membaca ini, ada juga 10 aspek-aspek secara umum tentang membaca yang wajib kita ketahui, yaitu setelah mengetahui aspek-aspek secara umum tentang membaca, ada juga aspek-aspek membaca yang berdasarkan tingkatan cara kita membaca, yaitu menurut Rizal pada tahun 2018 dan Tarigan 2015, lalu menurut Hairudin dan kawan-kawannya pada tahun 2007. Yaitu, baik Sobat Mahasiswa, kita telah menyelesaikan materi pertama tentang keterampilan membaca dari hakikatnya, manfaatnya, dan tujuannya. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah materi kedua yang ingin saya jelaskan dan ingin saya informasikan kepada Sobat Mahasiswa, yaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Apa itu membaca intensif dan membaca ekstensif? Baik Sobat Mahasiswa, ada 5 yang bisa kita jadikan cara membedakan apa itu membaca intensif dan membaca ekstensif. Yaitu yang pertama ada dari tujuannya, lalu yang kedua dari cara membaca, yang ketiga ada dari tingkat kesulitannya, yang keempat ada dari contoh, lalu yang terakhir yaitu dari manfaat dari kedua jenis membaca ini. Dan disinilah uraiannya.
Baik, sobat mahasiswa, setelah kita mengetahui perbedaan dari membaca intensif dan ekstensif, selanjutnya kita menuju materi yang ketiga, yaitu hakikat dan skemata dalam membaca sebagai pembaca, guru, dan siswa. Ini adalah tayangan penjelasannya. Baik sobat mahasiswa, masuk juga kita ke materi yang keempat, yaitu hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Inilah penjelasan dari materi ini. Setelah pemaparan dari materi yang keempat, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu hakikat, tujuan, teknik, dan langkah-langkah dalam membaca kritis pada teks. Dan ini dia penjelasannya. Baik sobat mahasiswa, setelah materi kelima telah saya sampaikan dan saya informasikan kepada sobat mahasiswa, selanjutnya materi yang keenam, yaitu tentang model-model keterampilan membaca. Ada 3 model yang akan saya jelaskan, yaitu model pertama, model bottom up, yang kedua, model top down, yang ketiga yaitu model interaktif. Dan inilah penjelasannya. Baik sobat mahasiswa, setelah kita mengetahui model-model keterampilan membaca, sekarang kita akan mengetahui juga tentang metode-metode keterampilan membaca. Salah satu metode keterampilan membaca yaitu metode SQ3R. Apa itu SQ3R? Lalu bagaimana sintak dan langkah-langkahnya? Dan apa menurut para ahli tentang sintak dan langkah-langkah dari metode SQ3R ini? Ini penjelasannya. Baik sobat mahasiswa, sampai juga kita di materi yang terakhir, yaitu perbedaan dan apa metode yang paling cocok, yang paling efisien untuk kita sebagai mahasiswa dalam membaca. Dari banyaknya metode-metode, saya pribadi memilih metode SQ3R ini sebagai metode keterampilan membaca yang ingin saya terapkan kepada diri saya sendiri. Di mana telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa SQ3R ini mencakup segala keseluruhan untuk bisa membuat kita sebagai mahasiswa berpikir lebih kritis, berpikir lebih pasif, berpikir lebih aktif, sehingga kita bisa mengevaluasi suatu bacaan yang kita baca. Kita mempertanyakan apa yang kita baca, lalu kita bisa memberikan saran kepada apa yang kita baca. Jadi menurut saya pribadi, metode SQ3R ini sangat membantu mahasiswa dalam mencari suatu informasi-informasi lainnya sebagai penambahan ilmu pengetahuan. Namun, tidak lepas dari itu, segala metode membaca sangat memiliki kelebihannya masing-masing serta kekurangannya masing-masing. Namun, saya pribadi lebih menyukai atau lebih ingin memahami bagaimana metode SQ3R ini. Baik sobat mahasiswa, kita telah membahas seluruh rangkaian materi tentang keterampilan membaca yang telah saya pelajari dari dosen saya, yang telah saya sampaikan juga kepada sobat mahasiswa. Apa saja materi-materi yang kami pelajari, semoga bisa bermanfaat kepada sobat mahasiswa semuanya dan bisa dipergunakan dan bisa menambah wawasan sobat mahasiswa. Jadi saya sebagai mahasiswi Universitas Bengkulu Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia meminta maaf jika ada salah kata saya atau salah informasi yang saya berikan. Saya sangat menerima saran dan masukan kepada sobat mahasiswa sekalian. Jadi tiba di penghujung video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat mahasiswa. Salam literasi.